Jadi kita di sini akan membahas tentang masuknya ajaran Islam di Indonesia. Tonton sampai akhir ya. Bagaimana sih masuknya ajaran Islam ke Indonesia? Jadi sebelum Islam masuk ke Nusantara, sudah banyak ajaran yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk Hindu dan Buddha. Bahkan pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, beberapa wilayah Indonesia sudah terbentuk kerajaan-kerajaan yang menganut ajaran tersebut. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ada berapa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang sangat cepat di Nusantara? Jadi, di sini ada 5 faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Nusantara. Yang pertama, syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. 2. Ajaran Islam tidak mengenal kasta-kasta. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan di ajaran Islam sangat sederhana. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa. Yang kelima, runtuhnya kerajaan Majapahit menjadikan para pendakwa mudah dan lancar dalam menyebarkan Islam. Apa saja sih teori-teori masuknya Islam di Nusantara? Yang pertama, teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwa masuknya Islam ke Nusantara langsung dari Arab atau dari kota Mekah pada abad pertama Hijriah atau sekitar 7 Masehi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Gujarat. Gujarat berasal dari India, masuk pada tahun awal abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi hingga 13 Masehi. Yang ketiga adalah teori Perisai. Teori Perisai adalah teori masuknya Islam di Indonesia yang berasal dari daerah Perisai atau Farisi yang sekarang bernama Iran. Tokoh utama Perisai di tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Nah, yang kedua yaitu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi di sini ada 6 jalur penyebaran Islam di Indonesia loh. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, 1. Jalur perdagangan, yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut yang ramai, terutama melalui pedagang Arab dan Gujarat. Mereka membawa barang dagangan dan ajaran Islam ke berbagai pelabuhan di Indonesia seperti Aceh, Malaka, dan Jawa. Yang kedua, yaitu jalur pernikahan. Pernikahan antara pedagang atau bangsawan Muslim dengan penduduk lokal juga menjadi salah satu cara penyebaran Islam. Melalui pernikahan, ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh keluarga dan masyarakat setempat. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, seperti pondok pesantren, madrasah, dan sekolah Islam menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan pembentukan karakter Muslim yang baik. Yang keempat yaitu kesenian. Kesenian Islam seperti wayang, gamelan, dan sastra juga menjadi sarana penyebaran Islam di Indonesia. Kesenian ini seringkali mengandung nilai-nilai Islam dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, yang kelima ada tasawuf. Tasawuf atau mistisisme Islam juga berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ajaran tasawuf yang menekankan pengalaman spiritual dan hubungan langsung dengan Tuhan dapat menarik banyak orang untuk memeluk Islam. Yang terakhir ada politik. Politik juga menjadi salah satu ajaran penyebaran Islam di Indonesia. Para penguasa dan bangsawan yang memeluk Islam seringkali mempengaruhi rakyatnya untuk mengikuti jejak mereka. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten menjadi contoh penyebaran Islam melalui jalur politik. Untuk materi yang terakhir adalah perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Kalian tahu nggak sih ada berapa perkembangan dakwah Islam di Indonesia? Nah, perkembangan dakwah Islam di Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu periode awal. Islam masuk melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni, dan tasawuf. Wali Songo juga memainkan peran penting. Nah, yang kedua yaitu strategi dakwah seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni, dan tasawuf.
Yang ketiga yaitu masa penjajahan. Pesantren menjadi markas perjuangan, santri dan ulama menjadi pasukan. Nah, yang keempat yaitu masa kemerdekaan. Lahirnya organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Nah, yang terakhir yaitu faktor penyebab. Syarat masuk Islam sederhana, tata cara ibadah sederhana, Islam disesuaikan dengan budaya Indonesia, dan penyebaran damai. Nah, teman-teman, jadi itu penjelasan dari kelompok kami tentang materi masuknya ajaran Islam di Indonesia.